Aku memiliki pengalaman menyeramkan saat masih berada di bangku SD. Kejadian menyeramkan yang aku alami ini masih teringat dengan jelas di kepalaku, meskipun sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam ceritanya. Suatu hari di malam Jumat pada pukul 6 sore, aku bersama teman-temanku mengaji hingga pukul setengah 8 malam. Kebetulan pada saat itu adalah pekan liburan setelah ujian tengah semester. Seusai mengaji bersama, kami punya rencana untuk menginap di rumah temanku yang bernama Aldi. Saat itu ada 4 orang yang menginap di rumah temanku, yaitu aku, Aldi, Yayan, dan juga Ibu. Tentu sebelum menginap, kami sudah mendapatkan izin dari orang tua masing-masing. Sebenarnya kami sudah sering bergantian untuk menginap di rumah teman-teman. Malam ini adalah giliran menginap di rumah Aldi. Di rumah Aldi sendiri terdapat PS2 yang pada saat itu sangatlah mewah, dan tentunya membuat kami semua ketagihan untuk bermain konsol game tersebut. Kami bermain PS secara bergantian satu sama lain, mulai dari game sepak bola, balapan, dan permainan-permainan lain yang kami suka. Aku dan teman-temanku yang bernama Ibu dan Yayan bermain hingga pukul setengah 11 malam. Tentunya sebagai anak SD, ini sudah merupakan jam tidur karena sudah cukup larut malam. Aldi yang merupakan pemilik rumah pada saat itu sudah terlebih dahulu tertidur. Perlu kalian ketahui bahwa letak rumah Aldi bersebelahan dengan kuburan. Jika digambarkan, posisi detailnya adalah ada kuburan, kemudian sebelahnya adalah dapur rumah Aldi, dan kemudian sebelahnya lagi adalah kamar di mana kami bermain dan juga tidur. Rumah Aldi sendiri memiliki 2 tingkat. Namun, kami berada di tingkat pertama dan letaknya dekat dengan dapur yang secara langsung ada di samping kuburan. Aku, Ibu, dan Yayan mulai bosan dengan bermain game dan memutuskan untuk berganti menonton film. Ibu pada saat itu menyarankan kepada kami untuk melihat film horor. Kami sangat antusias menonton film horor tersebut hingga pada pukul 11 malam ada suara aneh yang terdengar oleh kami. Suara tersebut sangat mirip dengan anak ayam yang sedang berkicau. Ibu pun spontan berkata, itu ada suara anak ayam. Biasanya tuh tanda kehadiran pocong atau genderuwo. Aku dan Yayan pun kaget mendengar perkataan ibu. Tentunya kami mulai merasa ketakutan karena memang kondisi sudah larut malam dan malam itu adalah malam Jumat. Kami pun spontan melihat ke arah jendela yang menghadap kuburan. Namun tidak ada apapun di sana. Aku dan teman-temanku sudah tidak tertarik lagi untuk melihat film horor dan memutuskan untuk mematikan TV serta DVD player yang ada pada saat itu. Yayan yang pada dasarnya merupakan orang yang penakut langsung bersembunyi di dalam sarung yang dia kenakan. Tak lama kemudian terdengar suara benda jatuh yang berasal dari arah dapur. Suara tersebut mirip dengan suara panci yang terjatuh. Ibu yang tergolong anak pemberani langsung pergi ke dapur untuk melihat apa yang terjadi. Namun tak lama kemudian, ibu segera berlari menuju ke arah kamar kami dan masuk ke dalam sarung yang aku gunakan sebagai selimut untuk bersembunyi. Ibu kemudian berkata kepada aku dan Yayan dengan nafas berat, Za, ada sosok putih-putih, pocong. Setelah mendengarkan perkataan ibu, kami semua tentunya ketakutan dan nafas kami menjadi semakin berat.
Hal yang tidak kami inginkan kemudian terjadi. Secara tiba-tiba, sosok putih yang tadinya berada di area dapur muncul di atas kami. Tentunya kami bisa melihat dari balik sarung yang digunakan untuk menutupi badan kami bertiga. Aku hanya bisa memejamkan mata dan berharap sosok tersebut hilang dari hadapan kami. Aku kemudian memejamkan mata hingga tak terasa tertidur dengan pulas dan bangun pada keesokan harinya. Tentunya ini merupakan pengalaman menakutkan yang pernah aku alami. Bahkan aku masih teringat dengan jelas bayangan sosok tersebut hingga saat ini.